Oke, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali hari ini kita boleh beribadah ya bersama-sama meskipun long weekend dan tadi malam tidurnya berkurang 1 jam. Tapi tidak ada tempat yang lebih indah selain rumah Tuhan. 1 hari di rumah Tuhan lebih berharga, lebih indah dari 1000 hari tempat-tempat lain. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, hari ini saya akan sampaikan apa yang saya sampaikan di khotbah saya sebelumnya. Saya ingin mengajak saudara untuk kita melakukan sedikit pendalaman begitu pengajaran. Di khotbah saya terakhir, kalau saudara ingat, saya sampaikan tentang apa yang kita punya di dalam Kristus. Ya, Crazy Rich Christians. Kita belajar di Efesus pasal pertama. Dan hari ini kita lanjutkan di Efesus pasal kedua. Saya akan bacakan bagi saudara, saya ajak saudara membuka Alkitab dan tetap di sana menandai. Kita akan melihat ayat-ayat sepanjang Efesus pasal kedua. Demikian firman Tuhan, judulnya adalah semuanya adalah kasih karunia. Efesus 2 mulai ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati, katakan sama-sama mati. Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara terima ayat-ayat ini? Puji Tuhan. Saudara, saya akan sampaikan Efesus 2 ini, saya beri judul Get out of your grave. Keluar dari kuburanmu. Kurang lebih seperti itu saudara ya. Kalau di Efesus pasal pertama, kita belajar tentang apa yang kita punya di dalam Kristus, ya, our spiritual possession. Di Efesus kedua ini kita melihat our spiritual position, posisi rohani kita di dalam Yesus. Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu, saudara ingat kita mendengar berita atau menonton televisi Ratu Elizabeth meninggal dunia, saudara. Satu hal yang sangat menarik perhatian saya adalah bagaimana megahnya ya Ratu Elizabeth ini dikuburkan, dimakamkan. Saya rasa seumur hidup saya tidak pernah melihat ada orang meninggal dan pemakamannya begitu extravagant seperti Ratu Elizabeth. Betul saudara? Selama hampir 2 minggu kita melihat acara televisi, bagaimana acaranya, prosesinya, tempat kuburannya saudara, semuanya extraordinary. Termasuk tamu-tamunya. Ya, begitu banyak kepala negara dari banyak negara di seluruh dunia datang melayat saudara, termasuk Presiden Amerika. Dan begitu banyaknya kepala negara yang datang melayat sampai-sampai Presiden Amerika Joe Biden itu hampir nggak kebagian tempat duduk loh Bapak Ibu. Dia harus duduk sama istrinya di baris agak belakang di Westminster Abbey. Kenapa? Saking banyaknya. Biasa Presiden Amerika itu duduk paling depan toh. Ini duduk di agak-agak belakang seperti Pak Ferry itu. Luar biasa saudara, ya. Dan kemudian ketika saya menonton televisi, saya melihat, wow, luar biasa ini. Pikiran saya melayang, Bapak Ibu.
Saya teringat bertahun-tahun yang lalu ada satu pemakaman yang saya hadiri. Seorang ibu juga yang sudah tua meninggal, ya, dan dia belum lama tinggal di kota Sydney, nggak punya komunitas gereja. Jadi gereja kita dimintain tolong untuk melayani. Jadi Bapak Ibu, ya, jangan meremehkan yang namanya komunitas. Jangan berpikir we can do anything ourselves. Aku bisa lakukan semuanya sendiri. Percayalah, saudara tidak bisa menguburkan diri sendiri. Saudara perlu orang lain dan juga gereja. Gereja kita berkali-kali memang sering seperti itu. Dan kami layani, beberapa dari kami datang, hamba Tuhan, lakukan dengan sederhana sekali. Saya ingat Henry yang bermain gitar, buku acaranya kami bikin dengan sangat cepat dan sederhana. Dan di harinya baru ingat, kita nggak punya parfum untuk mencipratkan jenazah. Jadi saya cari di laci saya parfum yang belum pernah dipakai. Dan saya berikan. Dan itu dipakai untuk menciprati jenazah, saudara. Satu pemakaman yang sangat-sangat sederhana. Dan yang hadir itu kurang dari 10 orang. Hamba-hamba Tuhan dan beberapa orang dari keluarga dekat saja. Ini adalah 2 funeral yang bertolak belakang yang saya saksikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ketika saya renungkan, what difference does that make? Does it matter bagaimana seseorang dimakamkan? Bukankah kenyataannya tetap sama bahwa setiap manusia akan mati dan orang yang mati tidak akan pernah dapat kembali? Betul Bapak Ibu? Kematian adalah sebuah kepastian dalam kehidupan. Tidak peduli apakah ia seorang ratu yang agung, terkenal di seluruh dunia, ataukah seorang ibu sederhana yang tidak banyak dikenal orang, setiap manusia akan mati. Tidak peduli apakah ia dikuburkan dengan megah dan ditangisi oleh jutaan orang di seluruh dunia, ataukah dikuburkan dengan sederhana, kecil-kecilan dan dihadiri segelintir orang saja, tetap saja kenyataannya orang yang mati tidak akan pernah dapat kembali. Ini kepastian dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan inilah yang Rasul Paulus banyak sampaikan di Efesus pasal kedua. Dia banyak bicara tentang kematian, saudara. Ya, bukan saja atau sekedar kematian secara jasmani, tapi kematian yang kedua atau yang lain, yaitu kematian rohani, saudara. Rasul Paulus sampaikan ada 3 posisi rohani atau kondisi rohani manusia. Yang pertama, di luar Yesus, Rasul Paulus sampaikan, you were dead. Ayat 1 berkata, kamu dahulu sudah mati. Ya, bukan mati secara jasmani, tapi mati secara rohani. Tahukah Bapak Ibu bahwa di dalam diri setiap orang ada 2 manusia, saudara. Yang pertama manusia jasmani, lahiriah. Saudara lihat saya di depan sini, itu adalah manusia jasmaniah dari Nino. Yang sedang bicara, yang sedang berdiri, yang sedang menggerak-gerakkan tangan ini. Itu adalah manusia jasmani dari saya, saudara. Dan percayalah, manusia jasmani saya tidak akan eksis selama-lamanya. Suatu hari kita meninggal, dikubur, ada orang dikremasi juga, mungkin berapa puluh tahun sudah hilang, yang tinggal hanya tulang belulang. Itu manusia pertama, saudara. Tapi ada manusia yang kedua, manusia rohaniah, manusia batiniah. Saya suka Rasul Petrus berkata, manusia yang tersembunyi, the hidden man in you, dia katakan. Dan orang yang belum di dalam Yesus, manusia keduanya, manusia rohaninya mati. Ini yang Rasul Paulus katakan. Mengapa mati? Bagian selanjutnya berkata, karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah apa Bapak Ibu? Maut. Dan ini sesuatu yang terjadi akibat apa yang terjadi di awal di Kejadian 3, Bapak Ibu. Ketika Adam dan Hawa manusia pertama itu jatuh dalam dosa. Saudara ingat, Tuhan berfirman, jangan makan buah itu. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saya tanya Bapak Ibu, apakah ketika Adam dan Hawa makan buah tersebut mereka mati pada saat itu?
Kan Tuhan berkata, pastilah engkau mati. Manusia jasmani mereka tidak mati pada saat itu. Tapi usia manusia akan semakin berkurang. Tadinya diciptakan kekal, lama-lama berkurang. Usia Adam 900-an, hari ini manusia kurang dari 100 kebanyakan. Dan mati. Itu adalah akibat dosa. Tapi seketika itu juga manusia rohani mereka mati, saudara. Dan sejak saat itulah semua manusia yang lahir di muka bumi ini lahir dengan manusia roh yang mati. Saudara baca di rumah saja Roma 5 yang jelas berkata karena dosa satu orang yaitu Adam, maut menjalar ke seluruh dunia. Saudara aminkan hal ini? Ini adalah cornerstone dari iman kekristenan. Ya, ada banyak agama, khususnya agama-agama timur, sulit menerima ini. Mereka percaya manusia lahir murni, innocent. But you have to know your faith. Inilah kebenaran yang Alkitab sampaikan. Kita lahir sebagai orang yang berdosa, manusia rohani kita mati. Oleh karena itu saudara, seorang teologi yang terkenal berkata sebuah pernyataan yang mungkin ofensif bagi orang yang bukan Kristen. Dia berkata, the world is one giant graveyard. Dunia ini adalah satu kuburan yang sangat besar, filled with people who are dead even though they look alive. Isinya orang-orang yang kelihatannya hidup tapi sebenarnya mati. Semua manusia di luar Yesus mati. Sekali lagi Paulus berkata, kamu dahulu sudah mati di luar Yesus. Orang jahat mati di mata Allah. Tapi jangan salah, orang baik juga mati di hadapan Allah. Orang pelit mati rohaninya. Tapi orang yang murah hati juga mati rohaninya. Tukang tipu, pencuri mati di hadapan Allah. Jangan salah, orang yang alim dan saleh juga mati di hadapan Allah. Lah, kalau gitu siapa dong yang hidup? Yang hidup adalah mereka yang rohnya sudah dihidupkan di dalam Yesus. Yang percaya ini katakan amin. Jadi salah kalau kita berkata, yuk ke gereja. Ya, pergi ke gereja supaya jadi orang baik. Itu salah Bapak Ibu, salah kaprah. Ya. Yang benar adalah ayo percaya Yesus supaya jadi orang yang hidup. Paulus tidak berkata kamu dahulu bohwat. Kamu dahulu messed up, kamu dahulu parah. No. Dia bilang kamu dulu mati. Jesus didn't die to make us a better person. He died to make us alive. Yesus tidak mati untuk memperbaiki hidup kita, saudara. Dia mati untuk menghidupkan kita. Kalau sekedar memperbaiki self-improvement, kita bisa baca saja buku-buku psikologi. Kita bisa dengerin saja Om Mario Teguh atau Anthony Robbins. Baik saudara, baik. And we can improve ourselves. Tapi ingat, masalah terbesar manusia adalah kita ini mati di hadapan Allah. Yesus tidak mati untuk kasih kita makeover. Dia mati untuk kasih kita CPR. Amin saudara. Karena buat apa orang yang sudah mati dikasih makeover? That's our problem. Ini kata firman Tuhan saudara. Nah, apa ciri-ciri orang yang mati rohani saudara? Ada 4D. Yang pertama, disconnected. Terputus. Kalau misalnya ada orang yang mati dan kemudian terbaring di dalam peti mati begitu ya. Misalnya bapak-bapak dan ketika hidup hobinya makan nasi padang misalnya. Ya. Nah kemudian di peti mati saudara, dia di peti mati saudara datang membawa nasi padang dari Pondok Buyung. Wah, nasinya baru mateng, anget. Ada ayam kuning, ada sayur singkong, ada babat, ada rendang, ya. Kemudian ada telur dadar yang tebal. Kok banyak amat ya makannya? Kok saya jadi menghayal, ini jam makan siang pula, saudara.
ada sambal ijo. Nah kemudian saudara berkata, silakan Pak, nasi padangnya dimakan. Kira-kira apakah orang yang mati tersebut akan bangun, ngek, terima kasih Yong, Pak Joko untuk nasi padangnya. Kira-kira apa seperti itu Bapak? Ibu? No. Kenapa? Mati. Kalau dia mati terbaring di peti mati, apakah saudara bisa gosipin dia di sebelahnya? Bisa, tapi kira-kira saudara gosipin orang mati tersebut, kira-kira orang matinya akan bangun, ngek, kurang ajar lu ya, ngomongin gue sekarang. Kenapa nggak dari dulu ngomongin gue? Nggak bisa saudara, sudah mati, saudara cubit dia, saudara jambak dia, juga nggak ngepek. Kenapa? Disconnect, sudah terputus dengan hal-hal jasmani. Demikian juga orang yang mati rohani, Bapak Ibu. Orang yang mati rohani tidak mungkin dapat meresponi hal-hal yang rohani, termasuk Allah sendiri. Karena firman Tuhan berkata Allah adalah roh adanya. Mengalami kasih Tuhan biasa saja. Mengalami kuasa Tuhan tidak ada yang bergetar dalam jiwanya. Membaca Alkitab, mungkin ke hotel, kan di hotel banyak Alkitab saudara. Alkitabnya Om Gideon ya. Karena Gideon Bible. Kemudian dia iseng baca, biasa saja. Kecuali Roh Kudus bekerja saudara. Maksudnya tidak ada dari dalam dirinya yang membuat manusia bisa connect dengan Tuhan. Datang ke gereja mungkin dipaksa gitu ya, ikut-ikutan. Dengerin khotbah, orang menyanyi, menyembah Tuhan. Biasa saja. Kenapa? Mati. Disconnect saudara. Orang yang mati rohaninya. Dan D berikutnya disobedient. Tidak taat. Ya, ayat 2 sampai 3a, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, mentaati penguasa kerajaan angkasa dan hidup dalam hawa nafsu daging. Rasul Paulus berkata, kamu itu dulu tidak taat. Yang kamu taati 3 itu, jalan dunia ini, penguasa kerajaan angkasa alias iblis, dan hawa nafsu daging. Itulah kita dulu Bapak Ibu. Ketidaktaatan adalah nature kita sebagai orang berdosa. Katakan sama-sama, nature. Saya pernah menonton sebuah dokumenter begitu, seperti flora dan fauna. Ya, menunjukkan bagaimana hewan dan juga tumbuhan sebenarnya. Itu punya yang namanya nature atau insting sejak mereka lahir. Ditunjukkan di sana bagaimana anak ikan yang baru menetas dari telur, hanya hitungan menit sudah bisa menggerak-gerakkan siripnya, belajar berenang. Bagaimana anak buaya hanya hitungan menit saja menetas dari telur, itu bisa capit-capitkan moncongnya, nalurinya itu menggigit apa yang bisa dia gigit saudara. Tidak ada yang mengajar. Bagaimana anak babi, ya, ketika dia bisa berjalan, instingnya, nalurinya mencari yang namanya kubangan. Bagaimana anak Raja Wali, ya, sukanya berdiam di tempat-tempat yang tinggi. Beda sama ayam. Ayam itu di tanah saudara dan lihatnya juga lihat ke bawah, cari cacing. Tapi anak Raja Wali enggak seperti itu, enggak level men. Apakah ada yang mengajar? Gak ada Bapak Ibu. Nature. Apakah anak babi dibilang, nak sini ya, mami mau bilang, kamu itu babi. Nama keluarga kita kecap. Ingat itu. Dan sebagai keluarga babi kecap, kita itu sukanya main di kubangan. Iya mami, ada kira-kira ibu babi seperti itu? Gak ada Bapak Ibu. Nature. Dengar baik saudara, ketidaktaatan, disobedient adalah nature kita sebagai manusia yang manusia rohaninya mati. Bukankah itulah sebabnya ketika kita kecil, kita suka berbohong ketika terpepet saudara. Kita suka pukul ketika kita disakiti. Kita suka mencuri. Ya. Mama saya punya toko. Banyak receh begitu ya, toko kelontong.
Kalau uang jajan saya habis, saya pura-pura ke toko bantuin mama. Lalu ketika mama nggak lihat, saya ambil gope gitu ya, atau ceceng. Mama saya suka nonton saya di YouTube kalau saya khotbah. Sorry ma. Dulu ma. Jadi malu sama mama. Apakah mama saya ngajarin saya? No. Ketidaktaatan adalah nature kita sebagai orang yang manusia rohaninya mati. Dan sekali lagi Rasul Paulus berkata, dahulu kami semua terhitung di antara mereka semua. That's what we did. Sebelum kita terima Yesus, kata Rasul Paulus. Dan berikutnya, deprave. Deprave itu artinya bobrok. Ayat 3b berkata, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Ya. Itu hidup kita, ya, bobrok. Nah, mungkin sudah bertanya, no, bukankah ada banyak orang dunia nggak kenal Yesus? Baik, memang saudara. Bahkan terus terang kalau kita jujur, banyak orang yang bukan Kristen, kelihatannya jauh lebih baik daripada kita orang Kristen, betul? Kalau utang bayar, ibadah taat, ya, sembahyang taat. Ada teman saya Muslim. Kalau Jumat siang lagi meeting, dia lagi ngomong, ujuk-ujuk bisa maaf mau sembahyang. Dia leave the meeting, saudara. Begitu taat luar biasa, saya sangat kagum. Ya. Apa artinya bobrok? Bobrok di sini artinya bobrok menurut standarnya Allah. Artinya betapapun baiknya manusia tidak mungkin dapat membuat Allah berkenan. Membuat kita memperoleh keselamatan. Standarnya adalah standar Allah. Oh, banyak orang dunia baik, Bapak Ibu. Saudara ingat Yesus pernah berkata, jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apa jasamu? Orang-orang berdosa juga berbuat demikian. Nah loh, Yesus yang ngomong, jadi orang berdosa juga bisa berbuat baik, saudara. Saudara ingat ketika Rasul Paulus terdampar di sebuah pulau, Pulau Malta. Dia karam kapal, dia terdampar. Ditolong orang-orang di Pulau Malta, dan Alkitab berkata orang-orang di Pulau Malta sangat baik menolong Rasul Paulus. Tapi bahkan orang yang baik sekalipun perlu diselamatkan karena standarnya standar Allah. Dan D yang keempat, doom. Doom artinya layak untuk dihukum. Layak untuk dimurkai. Pada dasarnya ayat 3c, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Itulah kita, saudara, di luar Yesus. Yohanes 3:18 berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Itulah orang yang mati di luar Yesus, mati rohani. No, khotbahnya kok depressing amat sih? So scary. What a bad news. Dengar baik Bapak Ibu. Tanpa kita menyadari betapa hopelessnya keadaan kita di luar Yesus. Bahwa kita itu bukan sekedar orang jahat, tapi kita adalah orang yang mati. Tanpa kita benar-benar sadar itu, kita tidak bisa mengerti bahwa berita Injil adalah berita kabar baik. Injil disebut kabar baik karena ada kabar buruknya yang barusan saya sampaikan. Apa kabar baiknya? Ayat 4. Woohoo! My favorite. In Jesus we are made alive. Ayat 4-5 berkata, tetapi Allah, katakan sama-sama, tetapi Allah. But God yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih karunia yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Nah, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Woo! And this is the good news. Amin Bapak Ibu. Inilah iman kekristenan. But God, ada bad news, tapi ada kata but God. Tetapi Allah, I love dua kata ini saudara. But God. To me is the most beautiful phrase in the gospel news saudara. Kata tetapi itu sangat penting loh Bapak Ibu.
Jangan lupa kata tetapi. Banyak orang suka kesaksian, cerita kehidupan lama mereka, tapi lupa pakai kata tetapi. Gue ini ya, dulu ya, suka pukul istri. Kalau pukul istri sampai bengep-bengep. Mungkin karena pakai sarung tinju. Lagi juara taekwondo se-RT misalnya. Wah, bangga sekali. Aku ini preman. Polisi takut sama gue. Aku ini dulu raja judi. God of Gambler. Chow Yun-fat kalah. Wah, cerita ngalor ngidul. Sejam, 2 jam. Kemudian kalimat terakhir sebelum udahan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan mempertobatkan saya. Sekian kesaksian saya. Bagi saudara yang mau membeli buku kesaksian, silakan hubungin Asher di belakang, jualan pula saudara. Yesusnya nggak ada, yang diagung-agungkan adalah iblis dan kehidupan lama. Jangan lupa kata tetapi Bapak Ibu. Tetapi Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Amin saudara. Dan inilah kenapa kita dibaptis. Yaitu adalah tanda, makna ketika kita masuk air, manusia lama kita mati dan dikuburkan. Ketika kita keluar, kita bangkit bersama dengan Yesus. Manusia rohani kita, manusia baru kita dilahirkan kembali. Amin saudara. We are made alive in Jesus. Dan ini semua saudara, Tuhan kerjakan dengan cuma-cuma, kasih karunia. Ayat 8-9 di slide berikutnya dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi Tuhan menghidupkan kita 100% karena anugerah atau kasih karunia. Ya, dan kita terima ya dengan iman. Inilah maksudnya saved by grace through faith. Ya. Anugerah itu artinya kita menerima apa yang tidak berhak untuk kita terima, Bapak Ibu. Kita nggak berhak. Kalau seandainya ya saudara kecanduan katakanlah judi begitu ya. Addicted to gambling. Selama bertahun-tahun hidup saudara hancur oleh karena ketagihan judi. Uang tabungan saudara habis. Perhiasan istri, barang-barang berharga, ludes. Pekerjaan saudara hilang. Ya, rumah saudara hendak disita bank. Kemudian saudara ditangkap polisi, hendak dimasukkan penjara. Hancur leburlah pokoknya saudara oleh karena judi. Tapi di saat-saat terakhir, tiba-tiba ada satu orang yang datang dan menolong saudara. Nah, singkat cerita, rumah saudara nggak jadi disita. Uang dan barang-barang berharga, perhiasan dan lain sebagainya dikembalikan kepada saudara. Ya, saudara batal masuk penjara. Kira-kira apa reaksi saudara kalau jadi orang itu? What would you say? What would you feel? Saya yakin saudara akan berkata, why? Why? This is amazing. Betul saudara? Saudara akan berkata, this is boring. Makanya lagunya tidak berkata, boring grace. No. Amazing grace. Because grace is amazing. Saudara akan berkata, I don't deserve this. Aku tuh gak layak. Why did you do this? Aku gak layak. Kalau saudara layak, itu namanya upah, reward. It's called grace. Karena kita gak layak. Mungkin saudara akan berkata, this is too good to be true. Well, it's too good to be true. Because somebody has paid for it. Ada orang yang sudah bayar bagi kita. Dan itulah yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Terima berita kabar baik ini dalam hati saudara. Itulah sebabnya di saat-saat terakhir sebelum dia mati, dia berkata, tetelestai, it is finished. Lunas, bahasa aslinya. 100% anugerah.
cuma-cuma, nothing we can add to it, and nothing we can take from it. Jadi kalau saudara diajar, ya pengajaran di mana begitu, harus sumbang gereja, iuran untuk bangun gedung gereja kayak atau apa, ya kalau enggak saudara tidak diselamatkan, tinggalkan gereja tersebut. Di Indonesia ada gereja yang menjual barang-barang tertentu, ya beli ini digantung di pintu rumah, digantung di pintu toko, dan saudara akan laris tokonya, rumah saudara akan diberkati, dan saudara akan selamat masuk surga. Seakan-akan Yesus itu enggak cukup. Tinggalkan pengajaran seperti itu. Ada gereja yang mengajar di Indonesia kalau dibaptis harus di gereja yang satu itu. Ya, kalau enggak baptisannya tidak sah. Keselamatannya dipertanyakan, tinggalkan pengajaran seperti itu. Semuanya 100% karena anugerah yang kita terima dengan iman. Amin, saudara. We are alive, Bapak Ibu, coba ngomong sama sebelah kanan, sebelah kiri. We are alive in Jesus. Nah, apa akibatnya saudara kalau dulu kita disconnect? Hari ini kita punya fellowship bersama dengan Allah, amin. Itulah sebabnya tirai bait Allah terkoyak, terbelah menjadi dua. Kita punya akses kepada Bapa di surga. Kalau dulu kita tidak taat, disobedient, dan itu adalah nature kita. Hari ini itu pilihan, option, bukan nature. Kalau dulu kita free to sin, hari ini kita free not to sin. And that's powerful, saudara. Seringkali orang dunia berkata, aku gak mau jadi orang Kristen, gak mau bertobat. Enak sekarang, bebas untuk berdosa. Itu bukan bebas, saudara. Yang lebih hebat, bebas untuk tidak berdosa. Kalau dulu kita depraved, bobrok, hari ini Tuhan melihat kita sebagai orang-orang kudus. Kalau dulu kita layak dihukum dan dimurkai, hari ini kita dimuliakan karena murka Allah sudah dilepaskan atas Yesus di atas kayu salib. Sehingga hari ini kita bisa berkata, hai maut, di mana sengatmu? Oh death, where is your sting? Amin, saudara. Berikan kemuliaan dong bagi Tuhan kita. Karena apa yang Yesus lakukan bagi saudara dan saya. Mungkin cara jalan kita masih sama. Mungkin kalau kita punya mortgage kita masih sama. Tapi di mata Allah ada sesuatu yang berubah dalam dimensi rohani. Kita tidak lagi dia lihat sebagai orang-orang yang mati. Kita hidup di dalam Yesus. Dulu mati, dalam Yesus kita dihidupkan, dan tidak sampai di situ, saudara. Kita diberikan tugas untuk melakukan pekerjaan baik. We are assigned to do good works. Ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin, saudara. Enggak cuma diselamatkan, kita punya tujuan hidup, Bapak Ibu. We have a life purpose. Kita dipanggil untuk melakukan good works. Jadi ingat Bapak Ibu, kita tidak diselamatkan karena melakukan perbuatan baik. Kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. We are not saved by good works. We are saved for good works. Amen. John Calvin teologian dia berkata, we are saved by faith alone, but not by faith that remains alone. Artinya iman yang membawa kita pada keselamatan harus ditunjukkan, dibuahkan dengan perbuatan baik. Perbuatan baik bukan alasan kita selamat, tapi bukti bahwa kita sudah selamat. Not the reason, but the evidence of our salvation. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita renungkan. Hari ini saudara mungkin berpikir atau berkata, saya sudah percaya Yesus. Saya sudah hidup dalam Yesus. Apa yang saudara sudah lakukan dalam kehidupanmu? Dalam kehidupan saya?
Tuhan panggil kita, tugaskan kita untuk melakukan good works. Perbuatan baik. Coba renungkan Bapak Ibu. Perbuatan baik itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Umum itu artinya dimanapun kita berada setiap hari, Tuhan mau kita berbuat baik untuk mempermuliakan Bapa di surga. Matius 5 ayat 16, Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Katanya sama saudara. Dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau saudara bekerja, bekerjalah untuk memuliakan Bapamu yang di sorga. Bukan sekedar untuk mulah, money. Saudara yang sekolah, kuliahlah untuk mempermuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara ibu rumah tangga membesarkan anak, melayani di gereja, melayani di luar gereja, lakukan semua itu sebagai perbuatan baik untuk mempermuliakan Allah kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi sekarang ngerti ya kenapa kita bekerja, sekolah. Ada konteksnya saudara. Ya. Jadi jangan ada orang Kristen yang nganggur Bapak Ibu. Sudah diselamatkan lalu bengong setiap hari. Bangun siang, naikin burung, adu jangkrik, nonton YouTube siang dan malam, hanya menunggu Tuhan menjemput kita masuk surga. Itu salah mengerti, bukan itu tujuan kita diselamatkan Bapak Ibu. Lihat keadaan sekeliling kita. Bukankah begitu banyak kebutuhan yang dapat kita penuhi? Bukankah ada begitu banyak pekerjaan baik yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya? Nah, pekerjaan baik juga bisa bersifat khusus. Dan ini bicara soal panggilan hidup. Karena ayat ini berkata, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita ini buatan Allah, poema. Artinya mahakarya. Kamu ini mahakarya, masterpiece. Kamu bukan mass product seperti iPhone, made in China. No. Kamu ini masterpiece seperti jam Rolex, meskipun Rolex sekarang katanya juga buatan pabrik, enggak lagi buatan tangan, dulu buatan tangan katanya, makanya mahal. Kamu ini mahakarya, diciptakan Allah dengan talenta tertentu, karunia tertentu, passion tertentu, ya, minat, bakat, interest tertentu untuk melakukan panggilan tertentu, dan Ia mau kita hidup di dalamnya. Sudahkah saudara berdoa mencari tahu apa panggilan hidupmu? Tujuan Allah menciptakan engkau atau menyelamatkan engkau. Pernahkah saudara berpikir seperti itu? Ataukah kehidupan hanya seperti cruise control saja? Just a matter of surviving. Hidup itu sangat singkat. Tidak terasa saudara, sangat singkat. Saya baru berpikir kemarin-kemarin ini ketika masuk Marubra, saya baru umur 30 tahun. Hari ini saya pertengahan 40 saudara. Artinya di waktu yang sama 15 tahun lagi saya sudah memasuki usia pensiun. Seperti Gideon. Yapi lebih cepat lagi saudara. What have we done with our life? We are masterpiece, diciptakan secara khusus untuk melakukan panggilan hidup tertentu. Untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Ia mau sekali lagi kita hidup di dalamnya. Saya akhiri dengan sebuah statement dari hamba Tuhan Dwight Moody. Statement favorit saya pernah sampaikan beberapa kali. Dia berkata, perhatikan ini Bapak Ibu. Perhatikan ini. Our greatest fear should not be of failure, but of succeeding at something that doesn't really matter. Wow, nancep ini dalam kehidupan saya. Ketakutan terbesar kita seharusnya bukan takut gagal,
No, bukan itu. Yang harus lebih kita takuti, berhasil, sukses, tapi dalam hal yang sebenarnya di mata Allah nggak ngepek. Bukan itu mengapa kamu diselamatkan atau diciptakan. Doa saya pada pagi hari ini, setiap saudara yang tahu persis hari ini saudara sudah dimiliki oleh Yesus, temukan tujuan hidupmu dan hiduplah di dalamnya. Di tengah-tengah this wheel of life, roda kehidupan yang tidak pernah berhenti berputar, berhenti sejenak and think about this one question. Untuk apa Tuhan menciptakan aku? There's only you in this world. Tidak ada orang lain yang punya karunia, talenta, pengalaman hidup, baik yang menyakitkan sekalipun, minat, passion, interest, dan lain sebagainya, yang sama persis seperti saudara. Tuhan panggil saudara untuk melakukan tujuan hidup tertentu. Temukan itu, kerjakan itu, dan hiduplah di dalamnya. Mari kita hampiri Tuhan. Renungkan kebenaran yang sudah saudara dengar pada pagi hari ini. Saya berdoa supaya Roh Kudus bekerja dalam hati setiap kita saat ini. Betapa berharganya karya Yesus yang sudah Dia kerjakan di kayu salib. Hari ini kita lakukan perjamuan suci, Bapak Ibu. Setiap kali kita melihat salib, di depan sini ada salib yang besar. Setiap kali saudara melihat salib, apa yang saudara lihat, apa yang saudara ingat, apa yang saudara bayangkan? Apakah hanya Yesus yang terkulai di sana, dipaku di sana, mati di sana? Tahukah saudara bahwa di atas kayu salib sebenarnya manusia lama kita juga ada di sana. Bukan hanya kaki dan tangan Yesus yang dipaku di sana, tapi manusia lama kita juga dipakukan di sana. Di atas kayu salib ketika Yesus mati, manusia lama kita juga mati. Dan 3 hari kemudian ketika Dia bangkit, manusia baru kita dihidupkan. Kalau ada di antara saudara hari ini belum pernah mengambil keputusan tersebut, secara pribadi percaya dan mempercayakan hidupmu kepada Yesus, Juru Selamat itu, jangan tunda-tunda lagi Bapak Ibu. Hampiri Dia dalam doa hari ini atau di rumah nanti. Undang Dia masuk dalam hidupmu. Get out of your grave. Keluar dari kuburanmu. Dan bagi saudara yang tahu persis saudara sudah ada dalam Yesus, saudara adalah buatan Allah Mahakarya. Dan Allah sudah menetapkan pekerjaan baik yang saudara lakukan dalam hidupmu. Sudahkah engkau hidup di dalamnya? Doa saya pada pagi hari ini, setiap dari kita sungguh-sungguh mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sembah Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Nya, karena salib-Mu ku
salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Sekali lagi, karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah menghidupkan kami dari yang tadinya kami adalah orang-orang yang mati di hadapan Tuhan. Kami sudah dihidupkan, dibangkitkan oleh karena apa yang Yesus kerjakan di kayu salib. Oleh karena karyamu yang cuma-cuma, anugerahmu itu yang kami terima dalam iman. Dan terima kasih Tuhan kalau Engkau berikan kami tugas, mandat untuk melakukan perbuatan baik, good works dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan supaya mulai hari ini sampai akhir hidup kami, sisa hidup kami boleh senantiasa ingat kebenaran ini dan menghidupi kebenaran tersebut dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang besar dalam kehidupanku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang terima firman Tuhan pagi ini katakan amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembali.